Selamat datang di arah baru, ruang refleksi bagi jiwa yang ingin bertumbuh. Ada momen ketika kita menyadari, dunia tidak selalu memperhatikan, dan itu bukan tragedi, itu kebebasan. Para filsuf Stoik mengingatkan, kita hanya bisa mengendalikan pikiran dan tindakan sendiri, bukan pandangan orang lain. Saat kita berhenti menuntut pengakuan, hidup terasa ringan. Tidak ada lagi beban untuk membuktikan apapun, tidak ada lagi kegelisahan mengejar perhatian. Kita mulai berjalan dengan langkah milik kita sendiri, menemukan kekuatan yang lahir dari kemandirian batin. Di arah baru, kita belajar menerima bahwa ketidakpedulian dunia justru membuka pintu perubahan. Dari keinginan untuk disukai, menjadi keberanian untuk hidup sesuai nilai kita. Di sini kita menemukan ketenangan sejati, karena yang terpenting bukan siapa yang melihat, tetapi bagaimana kita memandang diri sendiri. Bayangkan sejenak, bumi berputar tanpa menunggu siapapun. Matahari terbit dan tenggelam tanpa bertanya apakah kita sedang bahagia atau hancur. Hujan turun bukan untuk menenangkan hati kita, dan langit cerah bukan hadiah karena kita berbuat baik kemarin. Inilah kenyataan yang sering kita abaikan. Dunia bersifat netral, tidak berpihak, tidak memihak, tidak pula peduli pada rencana atau keluh kesah kita. Kesadaran ini mungkin terasa dingin pada awalnya. Kita dibesarkan dengan harapan bahwa jika kita berusaha keras, dunia akan memberi balasan yang sepadan. Kita diajarkan bahwa hidup memiliki semacam keadilan otomatis, seolah-olah ada timbangan kosmis yang selalu mengatur imbalan dan hukuman. Namun, realitas berbicara lain. Orang baik bisa mengalami kemalangan, yang curang kadang justru menikmati keberuntungan. Tidak ada hak istimewa hanya karena kita berusaha. Dunia bergerak dengan hukum alamnya sendiri, bukan hukum perasaan kita. Stoikisme menempatkan kesadaran ini sebagai langkah pertama menuju kebebasan batin. Epictetus pernah menulis, beberapa hal berada dalam kendali kita dan beberapa hal tidak. Dunia yang netral bukan musuh, ia hanya apa adanya. Ketika kita mengakui hal ini, kita berhenti menunggu kehidupan berlaku adil sesuai definisi kita, dan mulai menata diri pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, sikap, dan tindakan. Menerima kenetralan dunia berarti kita berhenti menafsirkan setiap kejadian sebagai pesan pribadi. Ketika hujan turun saat rencana penting, kita terganggu, itu bukan tanda bahwa semesta menentang kita, itu hanyalah cuaca. Ketika seseorang tidak menanggapi usaha kita, itu bukan bukti bahwa kita tak berharga. Itu hanya pilihan mereka. Kita belajar melepaskan diri dari drama yang diciptakan pikiran. Sikap ini tidak berarti kita menjadi dingin atau apatis. Justru sebaliknya, dengan mengakui bahwa dunia netral, kita membebaskan energi untuk hal-hal yang benar-benar bisa memberi makna. Kita berhenti mengeluh tentang apa yang tak bisa diubah dan mengarahkan fokus pada karya, pembelajaran, dan kebaikan yang lahir dari kesadaran. Kita memilih bertindak bukan untuk dipuji, tetapi karena itu selaras dengan nilai-nilai yang kita yakini. Ada ketenangan mendalam dalam pemahaman ini. Kita tidak lagi terjebak dalam perbandingan atau iri hati, karena kita tahu dunia tidak menulis skenario khusus bagi siapapun. Keberhasilan orang lain bukan ancaman, kegagalan kita bukan hukuman. Semua hanyalah bagian dari alur besar yang tidak tunduk pada ego kita. Saat kita menerima fakta bahwa dunia netral, kita pun berhenti menunggu izin untuk hidup. Kita berhenti menunggu dukungan yang mungkin tak akan datang. Kita melangkah dengan kebebasan, merancang arah sendiri, dan menemukan kekuatan dari dalam, bukan dari pengakuan luar. Disinilah titik balik sejati terjadi. Ketika kita tidak lagi memohon agar dunia peduli, kita justru mulai peduli pada cara kita menjalani hidup. Menerima netralitas dunia bukanlah sikap putus asa, itu adalah pintu menuju ketenangan. Kita belajar menatap kenyataan tanpa topeng, tanpa ilusi, dan menemukan kedamaian yang lahir bukan dari apa yang terjadi, melainkan dari cara kita memandangnya. Inilah inti kebijaksanaan Stoik, dunia apa adanya dan kita pun bebas memilih bagaimana menanggapinya. Seberapa sering kita menoleh ke sekeliling hanya untuk mencari tanda bahwa kita diakui? Sebuah senyuman, pujian singkat, atau bahkan sekadar like di layar ponsel, seringkali itu menjadi pengukur nilai diri. Kita menunggu orang lain memberi lampu hijau,
Seolah-olah keberadaan kita baru sah ketika orang lain mengakuinya. Namun semakin kita mengejar pengakuan, semakin kita kehilangan arah. Kita menjadi bayangan dari ekspektasi orang lain, bukan cermin dari nilai yang kita yakini sendiri. Dalam filosofi Stoikisme, ketenangan batin datang ketika kita memahami bahwa harga diri bukan barang dagangan yang menunggu stempel orang lain. Epictetus berkata, "Jika kamu mencari kebahagiaan dari luar, kamu menempatkan kebahagiaanmu di tangan orang lain." Kata-kata itu menampar tetapi jujur. Validasi eksternal seperti angin, datang dan pergi, berubah-ubah, tidak pernah bisa kita genggam. Ketika kita menggantungkan kebahagiaan pada angin, kita hidup dalam ketidakpastian yang melelahkan. Melepaskan kebutuhan akan validasi bukan berarti kita berhenti berinteraksi atau menolak masukan. Artinya kita belajar menempatkan nilai diri pada hal yang lebih kokoh daripada pendapat publik. Kita bisa mendengar kritik tanpa hancur dan menerima pujian tanpa terbuai. Kita menjadi pusat bagi diri sendiri, bukan satelit yang mengorbit pada penilaian orang lain. Bayangkan hidup tanpa tekanan untuk tampil sempurna di media sosial. Tanpa rasa cemas menunggu komentar atau pengakuan. Kita mulai berkreasi karena ingin berbagi, bukan karena berharap tepuk tangan. Kita menulis, bekerja, dan mencinta karena itu mencerminkan jati diri kita, bukan untuk memikat mata yang menonton. Inilah kebebasan sejati. Ketika tindakan kita tidak lagi dikendalikan oleh ketakutan akan penilaian atau ketagihan akan pujian. Perlu diakui, perjalanan ini tidak mudah. Dari kecil kita dibesarkan dengan iming-iming penghargaan. Nilai tinggi di sekolah, piala di kompetisi, promosi di pekerjaan. Tanpa sadar, kita menginternalisasi bahwa cinta dan penerimaan harus selalu dibuktikan lewat prestasi yang dilihat orang lain. Maka, langkah pertama untuk melepaskan kebutuhan akan validasi adalah menyadari bahwa kebiasaan ini tertanam dalam. Kita memaafkan diri sendiri karena pernah terjebak, lalu perlahan belajar mendengar suara hati yang lebih jernih. Ketika kita berhenti mengejar validasi, kita juga belajar menghargai hubungan yang tulus. Kita tidak lagi mencari pertemanan yang hanya hadir saat kita di puncak, atau cinta yang bergantung pada citra. Kita memilih orang-orang yang menghargai kita apa adanya, bukan karena sorotan yang kita miliki. Hubungan menjadi lebih jernih, lebih manusiawi, karena tidak dibangun di atas panggung. Stoikisme mengajarkan bahwa martabat seseorang lahir dari kebajikan, keberanian, kebijaksanaan, pengendalian diri, dan keadilan. Semua itu tidak memerlukan sorakan. Keberanian untuk hidup sesuai nilai pribadi adalah validasi paling murni. Tidak ada jumlah like yang dapat menandingi ketenangan ketika kita tahu telah berlaku benar meski tidak ada yang melihat. Dan pada akhirnya, melepaskan kebutuhan akan validasi memberi kita kado terbesar, kebebasan. Kita tidak lagi mendefinisikan diri dari komentar dunia. Kita bergerak dengan langkah yang mantap, menciptakan hidup yang selaras dengan hati dan prinsip. Kita tak lagi mengejar cahaya panggung karena kita sudah menemukan cahaya dari dalam. Inilah kebebasan yang sejati, kebebasan yang tidak bisa diberikan atau diambil siapapun. Berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri, berapa banyak energi yang kita habiskan untuk hal-hal yang di luar jangkauan kita? Kita cemas tentang pendapat orang, kita gusar memikirkan masa depan yang belum datang, kita menyesali masa lalu yang tak bisa diulang. Kita terombang-ambing berharap semesta menuruti rencana kita. Padahal seperti kata filsuf Stoik Epictetus, beberapa hal berada di bawah kendali kita, beberapa tidak. Kalimat sederhana, namun menjadi kunci kebebasan batin. Mengendalikan hal yang bisa kita atur bukan berarti kita menyerah pada keadaan. Justru sebaliknya, kita mengarahkan kekuatan ke tempat yang benar-benar dapat mengubah hidup kita. Kita tidak bisa mengatur cuaca, tetapi kita bisa menyiapkan payung. Kita tidak dapat mengontrol kata-kata orang lain, tetapi kita bisa memilih cara merespons. Kita tidak bisa menghentikan waktu, tetapi kita bisa memutuskan bagaimana memanfaatkannya hari ini. Cobalah bayangkan energi yang kita buang ketika menuntut orang lain untuk selalu memahami kita, atau ketika memikirkan kemungkinan buruk yang belum tentu terjadi. Kita menanam kekhawatiran di tanah yang gersang. Sementara itu, hal-hal yang justru bisa kita kendalikan, pikiran, pilihan, tindakan, sering terabaikan.
Dengan menyadari batas kendali, kita menata ulang prioritas. Dari mengubah dunia menjadi mengelola diri. Mengendalikan diri adalah seni yang menuntut latihan. Ia dimulai dengan kejujuran menilai apa yang benar-benar bisa kita ubah. Kita mungkin tidak bisa mengubah karakter atasan yang sulit, tetapi kita bisa mengendalikan profesionalisme dan ketenangan kita. Kita mungkin tidak bisa mencegah orang menilai, tetapi kita bisa memilih untuk tidak mendasarkan harga diri pada penilaian itu. Kita mungkin tidak bisa meramal masa depan, tetapi kita bisa menyiapkan langkah kecil yang bijak di hari ini. Inilah kekuatan yang sering kita lupakan. Kebebasan memilih sikap. Dunia luar bisa kacau, tetapi batin kita bisa tetap tenang jika kita menguasai respons. Ketika orang lain marah, kita tidak harus ikut terbakar. Ketika rencana gagal, kita tidak harus larut dalam putus asa. Kita memiliki kebebasan untuk diam, berpikir, dan merespons dengan bijaksana. Kebebasan ini mungkin sederhana, tetapi ia adalah bentuk kendali tertinggi. Stoikisme mengingatkan bahwa penderitaan sering muncul bukan dari peristiwa, melainkan dari cara kita menilainya. Hujan deras hanyalah hujan, pikiran kitalah yang menilainya sebagai gangguan atau berkah. Kritik hanyalah rangkaian kata. Kitalah yang memberi bobot sebagai ancaman atau masukan. Saat kita menyadari bahwa tafsir kitalah yang memberi warna pada pengalaman, kita belajar melepaskan beban yang tidak perlu. Mengendalikan hal yang bisa kita atur juga berarti menerima hal yang tidak bisa diubah. Penerimaan bukan pasrah, penerimaan adalah keberanian menatap kenyataan apa adanya. Dari sini kita menemukan ketenangan. Kita berhenti melawan arus yang tak bisa diarahkan dan mulai mendayung di jalur yang bisa membawa kita maju. Ini bukan sikap pasif, melainkan strategi yang cerdas. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik ini terlihat dalam keputusan-keputusan kecil. Memilih kata-kata yang menenangkan daripada menyulut pertengkaran. Mengatur waktu tidur untuk menjaga energi. Menepati janji pada diri sendiri meski tidak ada yang melihat. Semua hal ini berada dalam kendali kita, dan setiap pilihan kecil membentuk pondasi kebebasan batin. Ketika kita menaruh perhatian pada apa yang bisa kita atur, kita merasakan kelegaan. Beban yang semula menekan perlahan hilang. Kita berhenti menuntut dunia menjadi sempurna dan mulai menjadi pengatur yang bijak atas pikiran, emosi, dan tindakan kita sendiri. Disinilah kekuatan sejati lahir, bukan dari menguasai orang lain, tetapi dari menguasai diri. Pada akhirnya, mengendalikan hal yang bisa kita atur adalah seni hidup yang menuntun kita menuju ketenangan. Dunia luar boleh bergolak, tetapi jiwa kita tetap tenang. Kita belajar bahwa kendali sejati bukan tentang memaksa kehidupan mengikuti keinginan kita, melainkan menata hati agar tetap kokoh apapun yang terjadi. Setiap orang pernah merasakan kekecewaan. Kita menaruh harapan pada seseorang atau sesuatu, lalu kenyataan berjalan ke arah lain. Janji yang tidak ditepati, dukungan yang tidak datang, atau hasil yang jauh dari rencana, semuanya menorehkan luka kecil di hati. Awalnya kita marah, lalu sedih, dan tanpa sadar kita mengulang pertanyaan, mengapa mereka tidak seperti yang aku harapkan? Pertanyaan itu melelahkan, karena menunggu jawaban dari luar diri adalah jalan tanpa ujung. Kekecewaan lahir ketika harapan kita bertabrakan dengan kenyataan. Kita berharap orang lain akan selalu mengerti, menepati kata, atau hadir di saat kita membutuhkan. Namun dunia tidak dirancang untuk menyesuaikan diri dengan ekspektasi kita. Disinilah akar perih itu. Kita menggantungkan ketenangan pada sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Filsafat Stoik mengajarkan sebuah jalan keluar, mengganti kekecewaan dengan kemandirian. Marcus Aurelius menulis, "Kebahagiaanmu bergantung pada kualitas pikiranmu sendiri." Kalimat itu mengingatkan bahwa pusat kendali sejati ada di dalam, bukan di luar. Saat kita berani menanggalkan tuntutan agar orang lain selalu memenuhi ekspektasi, kita membuka pintu bagi kemandirian batin. Kemandirian bukan berarti menutup diri atau berhenti membutuhkan orang lain sama sekali. Ia berarti kita tidak lagi menaruh kebahagiaan di tangan mereka. Kita tetap bisa membangun hubungan, menerima cinta, dan bekerja sama, tetapi tanpa beban tuntutan yang berlebihan. Kita belajar menghargai kehadiran orang lain sebagai anugerah,
bukan sebagai kewajiban yang harus mereka penuhi. Bayangkan betapa banyak energi terbuang ketika kita terus mengingat-ingat pengkhianatan atau kegagalan orang lain memenuhi janji. Pikiran kita dipenuhi protes yang tak berujung, padahal protes itu tidak mengubah apapun. Menggantinya dengan kemandirian berarti mengalihkan energi itu ke hal yang bisa kita bentuk. Keteguhan karakter, keterampilan, dan ketenangan batin. Kita berhenti menunggu permintaan maaf untuk bisa melanjutkan hidup. Kita memilih untuk melanjutkan hidup karena itu keputusan kita. Langkah pertama menuju kemandirian adalah menerima realitas apa adanya. Menerima bahwa orang lain memiliki batas, kelemahan, dan pilihan yang tak selalu sejalan dengan harapan kita. Penerimaan ini bukan tanda kita mengabaikan luka, melainkan keberanian menatap kenyataan tanpa ilusi. Ketika kita berkata dalam hati, "Ya, ini yang terjadi, dan aku tidak bisa mengubahnya," kita memulai proses pembebasan. Dari titik itu, kita bisa mulai membangun kemandirian sejati. Merawat diri tanpa menunggu orang lain mengingatkan, mengambil keputusan tanpa perlu persetujuan berlebihan, dan menata kehidupan sesuai nilai yang kita yakini. Kita menemukan sumber kekuatan dari dalam, dari prinsip, disiplin, dan kebiasaan yang kita pelihara sendiri. Inilah kebebasan yang tidak bisa diambil siapapun, bahkan oleh keadaan yang paling sulit sekalipun. Kemandirian juga mengajarkan kita untuk mencintai dengan cara yang lebih sehat. Kita mencintai bukan karena takut kehilangan, tetapi karena menghargai. Kita membantu bukan untuk dipuji, tetapi karena itu bagian dari nilai kita. Kita hadir bagi orang lain bukan karena ingin balasan, tetapi karena kita memilih untuk hadir. Hubungan pun menjadi lebih jujur dan tulus, karena tidak dibebani oleh tuntutan yang berlebihan. Dalam praktik sehari-hari, mengganti kekecewaan dengan kemandirian bisa berarti hal-hal sederhana. Mengatur keuangan sendiri tanpa menunggu bantuan, mengembangkan keterampilan baru alih-alih meratapi peluang yang hilang, atau menulis rencana hidup tanpa menunggu orang lain memimpin. Setiap langkah kecil menuju kemandirian menegaskan bahwa kita adalah nahkoda bagi diri sendiri. Akhirnya kita menyadari, kekecewaan adalah undangan untuk tumbuh. Setiap rasa sakit adalah pengingat bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menanggapi mereka. Dengan menggantikan kekecewaan dengan kemandirian, kita memilih jalan kebebasan. Kita tidak lagi berjalan dengan hati yang bergantung, melainkan dengan jiwa yang teguh dan penuh kesadaran. Dunia tetap sama, tetapi cara kita melangkah berubah. Lebih ringan, lebih kuat, dan sepenuhnya milik kita sendiri. Di era di mana setiap langkah bisa dipublikasikan, mudah sekali kita terjebak dalam ilusi bahwa nilai diri lahir dari jumlah sorakan. Satu unggahan yang viral seolah jadi ukuran keberhasilan. Satu pujian terasa seperti tiket sah menuju kebahagiaan. Tapi apakah sorakan itu benar-benar menentukan siapa kita? Ataukah hanya gema singkat yang mengaburkan esensi sejati dari nilai diri? Mari kita jujur, sorakan adalah hal yang menyenangkan. Pujian memberi rasa hangat, tepuk tangan menyalakan kebanggaan. Namun jika seluruh identitas kita dibangun di atas suara orang lain, kita menempatkan kebahagiaan di tangan yang bukan milik kita. Saat tepuk tangan berhenti, dan cepat atau lambat, itu akan berhenti, kita pun goyah. Kita mulai meragukan arti usaha, bahkan meragukan diri sendiri. Filosofi Stoik menantang pola pikir rapuh ini. Marcus Aurelius pernah menulis, "Kemuliaan yang sejati adalah melakukan hal yang benar, bahkan ketika tak seorang pun menyaksikan." Kalimat itu menembus lapisan topeng sosial kita. Nilai diri sejati lahir bukan dari penonton, melainkan dari keselarasan antara tindakan dan prinsip. Yang memberi makna bukanlah sorakan, tetapi pilihan yang kita ambil dalam sunyi. Tempatkan dua orang di hadapan kita. Yang pertama, selalu mencari perhatian, melakukan kebaikan hanya ketika ada kamera. Yang kedua, berbuat baik tanpa nama, tanpa publikasi. Siapa yang sesungguhnya memiliki nilai lebih dalam? Dunia mungkin lebih cepat mengenal yang pertama, tetapi sejarah dan hati nurani akan menghormati yang kedua. Karena tindakan yang lahir dari integritas tidak memerlukan panggung. Menemukan nilai diri dari tindakan berarti menilai diri berdasarkan keberanian menepati janji pada diri sendiri, bahkan ketika tidak ada yang melihat.
Ini bisa sesederhana disiplin, bangun pagi untuk belajar, atau menjaga kata-kata agar tetap jujur meski godaan berbohong begitu besar. Tindakan-tindakan ini mungkin tidak menimbulkan sorakan, tetapi setiap langkahnya memperkuat fondasi batin yang kokoh. Perjalanan ini menuntut kita untuk mendengarkan suara hati lebih dalam daripada sorak-sorai luar. Saat kita fokus pada tindakan, kita bertanya, apakah yang saya lakukan mencerminkan nilai yang saya yakini? Apakah saya bersikap adil, bijaksana, dan penuh kasih meski tak ada imbalan instan? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantikan kebutuhan akan validasi dengan rasa damai yang jauh lebih langgeng. Ada kebebasan besar dalam hidup yang tidak tergantung pada sorakan. Kita berani mencoba hal baru tanpa takut gagal, karena ukuran keberhasilan tidak lagi terikat pada tepuk tangan. Kita bisa mengambil keputusan sulit, menolak jalan pintas, atau memilih kejujuran meski tidak populer. Kita tahu nilai kita berasal dari proses, bukan penilaian publik. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik ini tampak dalam hal-hal sederhana namun bermakna, menolong seseorang yang tak akan pernah bisa membalas, menepati janji kecil yang hanya kita dan Tuhan yang tahu, atau bekerja dengan sepenuh hati meski tidak mendapat pengakuan. Setiap tindakan seperti ini menegaskan kepada diri sendiri, aku berharga karena apa yang kulakukan, bukan karena apa yang dikatakan orang. Stoikisme mengingatkan bahwa kemuliaan sejati adalah kebaikan yang tidak bergantung pada penonton. Ketika kita menemukan nilai diri dari tindakan, kita berhenti menjadi budak algoritma, tren, atau opini. Kita menjadi pribadi yang utuh, berdiri di atas prinsip, tidak mudah runtuh oleh pujian palsu atau kritik tajam. Pada akhirnya, sorakan hanyalah gema yang cepat memudar. Tindakan yang lahir dari integritas akan terus bergema, tidak hanya di dunia luar, tetapi juga di dalam hati kita sendiri. Ketika kepala menyentuh bantal di malam hari, ketenangan datang bukan karena jumlah like yang kita dapatkan, tetapi karena kita tahu telah hidup setia pada nilai yang kita yakini. Itulah kemuliaan yang tak dapat dibeli, tak dapat dicuri, dan tak memerlukan sorakan apapun. Di zaman di mana daftar pertemanan di media sosial bisa mencapai ribuan, mudah sekali kita terjebak dalam ilusi bahwa banyaknya orang di sekitar adalah tanda kebahagiaan. Kita bangga ketika undangan pesta penuh, merasa aman ketika pesan grup tak pernah sepi. Namun jika kita berhenti sejenak dan menatap lebih dalam, kita mungkin bertanya, dari semua keramaian ini, berapa yang benar-benar peduli ketika kita diam? Berapa yang akan tetap ada ketika kita tidak lagi bersinar? Kebiasaan mengumpulkan orang tanpa kualitas adalah godaan yang halus. Kita berpikir semakin banyak teman, semakin besar rasa aman. Padahal jumlah tidak menjamin ketulusan. Lingkaran yang ramai bisa tetap meninggalkan kita kesepian, bahkan di tengah sorakan dan lampu terang. Ketika masalah datang, kita mendapati bahwa kehadiran banyak orang belum tentu berarti dukungan sejati. Filsafat Stoik mengingatkan kita untuk menakar relasi bukan dari kuantitas, melainkan dari nilai dan kejujuran. Seneca menulis, lebih baik memiliki satu sahabat yang benar daripada 1000 yang pura-pura. Pesan ini sederhana namun dalam, hubungan yang tulus memberi kekuatan, sedangkan hubungan semu hanya menambah kebisingan batin. Membangun lingkaran yang tulus berarti memilih kualitas daripada jumlah. Kita mencari mereka yang mendengarkan, bukan hanya mendengar, yang berani menegur ketika kita salah, bukan hanya memuji saat kita berjaya. Orang-orang seperti ini tidak selalu banyak, tetapi kehadiran mereka memberi rasa aman yang tidak bisa ditukar dengan ratusan kenalan. Ketulusan dalam pertemanan terlihat dalam tindakan kecil. Teman yang mengirim pesan tanpa alasan, selain menanyakan kabar, keluarga yang mendengar keluh tanpa menghakimi, rekan yang mengingatkan kita pada nilai-nilai saat kita tergoda mengambil jalan pintas. Mereka mungkin jarang tampil di panggung publik, tetapi merekalah yang menguatkan kita ketika sorak-sorai dunia berhenti. Membangun lingkaran yang tulus juga menuntut keberanian untuk selektif. Kita perlu berani mengatakan tidak pada hubungan yang hanya menambah drama, menolak undangan yang hanya memelihara topeng. Ini bukan sikap sombong, melainkan bentuk penghormatan terhadap waktu dan energi kita. Kita menata kehidupan sosial agar tetap jernih,
tidak dibebani oleh basa-basi yang melelahkan. Proses ini sekaligus menguji kejujuran kita sendiri. Apakah kita hadir bagi orang lain hanya saat mereka bahagia atau juga saat mereka rapuh? Apakah kita mau mendengar tanpa menilai, memberi tanpa pamrih? Lingkaran yang tulus lahir ketika kita sendiri juga tulus. Kita tak bisa berharap mendapat ketulusan bila kita masih memakai topeng. Dalam praktik sehari-hari, membangun lingkaran yang tulus berarti meluangkan waktu untuk percakapan yang bermakna. Bukan hanya pertukaran pesan singkat. Menghadiri pertemuan kecil yang penuh tawa hangat, bukan pesta besar yang penuh pamer. Mengirim pesan kepada teman lama hanya untuk bertanya, "Apa kabar hatimu?" tanpa agenda tersembunyi. Ketika lingkaran yang tulus mulai terbentuk, kita merasakan kedamaian yang berbeda. Tidak ada lagi tekanan untuk tampil sempurna. Kita bisa berbagi kegagalan tanpa takut dihakimi, bercerita tanpa perlu sensor. Kita tahu, bahkan dalam diam mereka mengerti. Kualitas ini jauh melampaui jumlah. Satu percakapan jujur bisa lebih berharga daripada 1000 interaksi dangkal. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati lahir dari hubungan yang selaras dengan kebajikan, kejujuran, kesederhanaan, dan kasih. Hubungan seperti ini tidak memerlukan sorakan atau pencitraan. Mereka tumbuh pelan, tetapi mengakar dalam. Dan ketika badai hidup datang, lingkaran ini tidak berlari, melainkan berdiri di sisi kita, diam namun penuh makna. Akhirnya kita belajar bahwa membangun lingkaran yang tulus bukan tentang seberapa banyak orang yang kita kenal, tetapi seberapa dalam kita mengenal dan dikenal. Kita memilih berjalan bersama segelintir yang sejati daripada berlari di tengah ribuan yang hampa. Dari sini kita menemukan kekayaan yang tidak bisa diukur angka, ketenangan hati yang lahir dari hubungan yang benar-benar manusiawi. Kesunyian sering disalahpahami. Banyak orang mengaitkannya dengan kesepian, seolah diam adalah tanda kehilangan atau bukti bahwa kita tak diinginkan. Padahal kesunyian adalah anugerah yang sering kita abaikan. Dalam dunia yang penuh suara notifikasi, komentar, dan kabar tak henti, hening menjadi kemewahan yang jarang kita nikmati. Namun di balik hening, ada ruang luas untuk kita tumbuh, merefleksikan diri, dan menemukan arah hidup yang sejati. Cobalah duduk sejenak tanpa musik, tanpa ponsel, tanpa percakapan. Awalnya mungkin terasa aneh, bahkan menakutkan. Pikiran yang biasanya sibuk mengejar distraksi, tiba-tiba dihadapkan pada dirinya sendiri. Kita mulai mendengar suara yang biasanya tertutup kebisingan, kegelisahan yang selama ini kita tunda, impian yang kita abaikan, pertanyaan yang kita hindari. Kesunyian memaksa kita berjumpa dengan diri sendiri, dan perjumpaan inilah yang sering menjadi awal dari pertumbuhan sejati. Filsuf Stoik memahami nilai kesunyian. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, "Pergilah ke dalam dirimu sendiri. Di dalam dirimu ada sumber kebaikan yang tak pernah kering jika kau mau menggali." Kata-kata itu mengingatkan bahwa ketenangan bukanlah keadaan di luar, tetapi mata air di dalam. Ketika kita merangkul kesunyian, kita memberi diri kesempatan untuk menyelami sumber kebaikan itu. Kesunyian memberi jarak dari hiruk-pikuk penilaian orang lain. Di dalam diam, kita tidak perlu membuktikan apapun, tidak perlu berpura-pura. Kita dapat menilai keputusan dan perasaan kita dengan jernih tanpa gangguan suara luar. Dari sini lahir kejujuran. Kita berani mengakui kelemahan, menilai kembali tujuan, dan merencanakan langkah berikutnya dengan hati yang lebih tenang. Menikmati kesunyian juga berarti melatih kesadaran. Saat kita duduk diam, napas menjadi pengingat bahwa kita ada di sini saat ini. Kita belajar bahwa momen sekarang bukan masa lalu yang telah pergi, bukan masa depan yang belum dating, adalah satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Dengan kesadaran itu, kita belajar menghargai detik demi detik, menyadari hal-hal kecil yang sering terlewat dalam kebisingan. Detak jantung, sinar matahari, bahkan kehadiran diri sendiri. Kesunyian bukan pelarian, melainkan ruang pertemuan. Di sana, kita bisa berbicara dengan batin, menata kembali nilai, dan mendengarkan intuisi yang kerap terkubur oleh rutinitas. Kita bisa menuliskan pikiran tanpa sensor, merenungkan ucapan yang ingin diperbaiki, atau sekadar mengamati arus pikiran hingga kita menyadari
Banyak kekhawatiran yang selama ini kita anggap besar, ternyata hanya bayangan lewat yang kehilangan kekuatan ketika dihadapi dalam diam. Dalam praktik sehari-hari, menikmati kesunyian bisa berarti mengambil waktu singkat setiap pagi untuk bermeditasi, berjalan sendiri tanpa musik, atau sengaja mematikan ponsel saat malam tiba. Kita menyiapkan ruang untuk mendengarkan suara hati tanpa gangguan notifikasi atau tekanan sosial. Langkah sederhana ini, jika dijalani konsisten, menjadi fondasi ketenangan batin yang kokoh. Ketika kita terbiasa dengan kesunyian, kita tidak lagi takut pada momen sepi. Kita tidak mencari-cari distraksi ketika sendirian, karena kita tahu kesepian bukan ancaman, melainkan kesempatan. Kita berhenti mengejar keramaian hanya untuk merasa ada. Sebaliknya, kita menemukan kenyamanan dalam kebersamaan dengan diri sendiri. Dari sinilah lahir kemandirian emosional, kebahagiaan yang tidak bergantung pada kehadiran orang lain. Kesunyian juga mengajarkan kita untuk lebih hadir ketika kembali ke tengah orang. Setelah terbiasa mendengar suara hati, kita menjadi pendengar yang lebih baik bagi orang lain. Kita membawa ketenangan yang menular, menghadirkan kualitas hubungan yang lebih dalam. Lingkaran sosial kita mungkin mengecil, tetapi interaksi yang tersisa menjadi lebih bermakna, karena kita datang bukan untuk mencari pelarian, melainkan untuk berbagi. Akhirnya, menikmati kesunyian sebagai ruang bertumbuh adalah seni menerima diri sepenuhnya. Kita belajar bahwa pertumbuhan tidak selalu terjadi di tengah sorakan atau perayaan. Seringkali ia tumbuh dalam diam. Saat kita merenung, menyusun ulang tujuan, dan menyalakan kembali cahaya batin yang sempat redup. Kesunyian bukan kekosongan, ia adalah ladang tempat benih kebijaksanaan ditanam dan dirawat. Dalam hening, kita menemukan kekuatan yang tak tergoyahkan, kekuatan untuk mengenal, menerima, dan mencintai diri sendiri apa adanya. Di balik layar media sosial dan percakapan sehari-hari, kita sering mengenakan topeng. Kita menampilkan wajah yang disukai orang, menyembunyikan rasa lelah, kegelisahan, atau pendapat yang mungkin tidak populer. Kita menyesuaikan diri agar diterima, mengukur kata-kata agar tidak menyinggung, bahkan memoles cerita agar tampak sempurna. Pada akhirnya, kita menjadi ahli berpura-pura. Namun sampai kapan kita sanggup mempertahankan sandiwara itu? Hidup dengan topeng sosial adalah beban yang halus namun berat. Kita mungkin tidak menyadarinya, tetapi setiap kali kita menahan jati diri demi ekspektasi orang lain, kita kehilangan sepotong kejujuran. Kita mulai mempertanyakan, apakah orang yang mereka sukai benar-benar diri kita atau hanya peran yang kita mainkan? Pertanyaan ini mengguncang karena jawaban jujurnya seringkali menyingkap kesepian yang terbungkus keramaian. Para filsuf Stoik mengingatkan bahwa kebebasan sejati lahir ketika kita hidup sesuai nilai yang kita yakini, bukan nilai yang dipaksakan orang lain. Epictetus menulis bahwa kita hanya bisa mengendalikan pilihan dan sikap kita sendiri. Sisanya adalah hal eksternal yang tidak layak kita jadikan penentu kebahagiaan. Ketika kita hidup autentik, kita menolak untuk dikendalikan oleh opini orang lain. Kita berkata, ini saya dengan kekurangan dan kelebihan saya. Saya tidak diciptakan untuk memenuhi standar siapapun, namun hidup tanpa topeng bukan berarti berbicara sembarangan atau menolak sopan santun. Autentik bukan sinonim dari keras kepala. Autentik berarti sejajar antara pikiran, kata, dan tindakan. Artinya, kita tidak lagi menyembunyikan keyakinan inti kita hanya demi kenyamanan sosial. Kita tetap menghargai perbedaan, tetapi tidak mengorbankan prinsip. Kita bisa bersikap ramah tanpa berpura-pura, bisa menyesuaikan konteks tanpa kehilangan jati diri. Untuk mulai hidup autentik, kita perlu mengenal diri sendiri lebih dalam. Ini bukan proses instan. Ia menuntut keberanian untuk duduk bersama bayangan kita sendiri, menelusuri nilai apa yang benar-benar kita hargai, bukan nilai yang diwariskan tanpa pertanyaan. Mungkin kita menyadari bahwa ambisi yang kita kejar selama ini bukan milik kita, melainkan warisan ekspektasi keluarga atau budaya. Kesadaran ini bisa mengejutkan, tapi juga membebaskan. Kita mulai memilah mana keinginan sejati, mana kebiasaan yang hanya lahir dari keinginan untuk diakui. Hidup autentik juga menuntut kejujuran dalam hubungan.
Ini berarti berani berkata tidak ketika sesuatu tidak sejalan dengan prinsip kita, meskipun itu mengecewakan orang lain. Ini berarti mengungkapkan pendapat tanpa takut kehilangan popularitas. Orang yang benar-benar peduli akan menghargai kejujuran kita, sementara mereka yang hanya menyukai topeng kita mungkin menjauh. Meski terasa perih, itulah saringan alami yang menyingkap siapa yang tulus dan siapa yang hanya singgah karena kepalsuan. Tidak semua orang akan menyambut keaslian kita. Dunia sering merasa nyaman dengan kepura-puraan karena topeng sosial memelihara harmoni palsu. Saat kita menanggalkan topeng, beberapa orang mungkin menganggap kita berubah atau bahkan memberontak. Namun, perlahan kita akan merasakan kelegaan yang dalam. Tidak perlu lagi mengingat peran apa yang harus dimainkan, tidak perlu lagi mengukur setiap gerak agar sesuai ekspektasi. Kita akhirnya bebas menjadi diri sendiri. Menjadi autentik juga berarti menerima ketidaksempurnaan. Kita tidak lagi mengejar citra sempurna yang tak realistis. Kita menerima bahwa manusia memang penuh celah, dan celah itulah yang membuat kita unik. Kita tidak lagi malu dengan kekurangan, karena kita tahu bahwa setiap luka, setiap kesalahan, membentuk siapa kita hari ini. Alih-alih menutupinya, kita belajar merawatnya dengan kebijaksanaan. Dalam praktik sehari-hari, keaslian bisa diwujudkan melalui langkah sederhana. Berbicara dari hati tanpa menyembunyikan kebenaran, mengenakan pakaian yang membuat nyaman bukan hanya yang disukai tren, menyalurkan minat meski tidak populer, atau mengambil keputusan berdasarkan prinsip meski tidak semua orang setuju. Setiap langkah kecil memperkuat integritas kita, dan integritas adalah pondasi ketenangan yang tidak bisa digoyahkan. Pada akhirnya, hidup autentik bukan hanya tentang kita, tetapi juga tentang dunia di sekitar kita. Ketika kita berani menjadi diri sendiri, kita menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Kita menciptakan ruang sosial yang lebih jujur, di mana orang tidak lagi merasa perlu menutupi luka atau memalsukan kebahagiaan. Kita menunjukkan bahwa kejujuran bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang menular. Hidup tanpa topeng sosial adalah perjalanan panjang, kadang sunyi, kadang menantang. Tapi di balik tantangan itu, ada kedamaian yang tidak bisa dibeli. Kedamaian karena kita tidak lagi berpura-pura. Kita tidak lagi hidup sebagai bayangan yang disukai orang, melainkan sebagai pribadi yang utuh. Seperti kata Marcus Aurelius, jangan habiskan waktu memikirkan apa yang dipikirkan orang lain. Hanya dengan begitu engkau akan menemukan kebebasan. Dan di sanalah, di kebebasan itu, kita menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan yang dipinjam dari sorakan, tetapi yang lahir dari keberanian untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Ketika kita berani hidup apa adanya, tanpa topeng sosial, tanpa kebutuhan akan sorakan, kita menemukan kebebasan yang sesungguhnya. Perjalanan ini bukan tentang mencari perhatian, melainkan tentang menemukan kekuatan batin yang tak tergoyahkan. Dunia mungkin tidak peduli, tetapi justru di sanalah letak kebebasan kita. Kita tidak lagi terikat oleh ekspektasi siapapun. Di arah baru, setiap kata lahir dari keinginan untuk menuntunmu pada ketenangan yang nyata, melalui refleksi, keberanian, dan kebijaksanaan stoik. Jika monolog ini menyentuh ruang sunyi dalam hatimu, jangan ragu untuk bergabung. Tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi, dan jadikan setiap episode sebagai jeda untuk menata diri. Mari kita berjalan bersama, bukan untuk mencari pengakuan, melainkan untuk menumbuhkan jiwa yang merdeka dan hidup yang autentik. Karena arah baru bukan hanya tujuan, ia adalah cara kita memandang dan mencintai hidup apa adanya.